Judul pertemuan pada siang hari ini yang pertama topiknya ayo cermat swamedikasi, gitu ya. Cermat ini sebenarnya bukan hanya sekedar cermat, gitu ya, tetapi juga singkatan. Maksudnya juga berarti cerdas dalam menggunakan obat. Jadi ayo cerdas dalam menggunakan obat pada saat kita itu mengobati diri sendiri, swamedikasi. Swa itu sendiri, medikasi itu pengobatan. Jadi ayo cerdas dalam menggunakan obat pada saat kita swamedikasi, mengobati diri sendiri. Dan ini juga kalau di Kementerian Kesehatan bagian dari yang namanya gerakan masyarakat cerdas dalam menggunakan obat. Nah, apalagi sekarang dalam era pandemi yang kita sedang dalam masa PPKM darurat ini, saya kira kita memang perlu cerdas gitu ya dalam menggunakan obat. Dan ini yang kalau kita lihat seri edukasi masyarakat seri 38 ini nanti ada 3 narasumbernya itu saya tentang ayo cermat, nanti dilanjutkan Bu Yosi tentang perangkat edukasi cermat. Lalu Bu Silvi itu yang lebih spesifik berbicara adaptasi gaya hidup dan penggunaan obat pada penyakit jantung. Sehingga pada penyakit jantung ini nanti kan juga bisa terkait Bapak Ibu juga bisa bertanya kalau itu berkait dengan hipertensi kan itu ya, karena penderita hipertensi di negara kita itu kan di antara 10 orang itu sekitar 3 sampai 4 orang menderita hipertensi kan gitu. Nah, ini topik yang akan saya bahas berkaitan dengan ayo cermat swamedikasi. Yang pertama tentang peduli kesehatan diri. Jadi kita ini kan setiap dari kita ini punya hak untuk ya kita ini menjaga diri kita sendiri supaya tetap sehat kan begitu ya. Yang kalau dalam ya orang-orang dari luar negeri mengatakan itu self care ya, self care. Artinya peduli kesehatan diri, peduli diri sendiri. Namanya self care. Kalau dalam kesehatan ya peduli kesehatan diri. Nah, dengan peduli kesehatan diri itu nanti kan kita juga kalau mengalami gangguan kesehatan kan ya butuh obat kan ya. Nah, kalau masih gejalanya ringan ya kita mengobati diri sendiri. Namanya swamedikasi. Nah, ini yang nanti coba kita bahas. Lalu kita akan juga membahas kenapa kok orang melakukan swamedikasi. Lalu resikonya ada nggak sebenarnya kalau kita itu melakukan swamedikasi? Risikonya apa saja? Lalu sebenarnya pilihan-pilihan untuk mengobati diri sendiri itu apa saja sih yang bisa kita lakukan? Kemudian dari obat-obat yang kita pilih, itu mari kita mencermati gitu ya. Bahwa ternyata dari apa yang coba kita teliti bahwa kalau masyarakat itu datang ke fasilitas kesehatan ya entah itu datang ke puskesmas, datang ke apotek, datang ke rumah sakit, lalu diberi obat ya, diberi obat. Nah, kemudian saya teliti kalau masyarakat itu menerima obat itu sebenarnya masyarakat itu memahami atau tidak, cukup cukup atau tidak pemahamannya tentang obat yang diberikan. Nah, ini yang kita perlu, makanya pada siang hari ini kita akan membahas. Ternyata obat itu digolongkan itu berbagai macam gitu ya. Ada yang obat itu digolongkan berdasarkan namanya. Nanti kita lihat kategorinya apa saja. Ternyata ada obat itu yang digolongkan tergantung bentuk sediaannya. Yang namanya bentuk sediaan itu jadi yang sering kita tahu kan obat itu ada yang bentuknya tablet, ada yang kapsul,
ada yang ternyata serbuk, ada yang sirup, ada yang salep, ada yang krim. Nah, kan macam-macam berarti. Nah, berarti ternyata obat itu juga digolongkan berdasarkan bentuk sediaannya. Terus obat juga ternyata digolongkan berdasarkan penandaannya. Jadi ada tanda-tanda khusus yang mari kita kenali tentang obat itu supaya kita bisa kalau suami dikasih itu juga tepat, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan obat? Gitu. Apa saja yang mungkin perlu kita cermati pada saat kita itu mendapatkan obat. Lalu yang berikutnya lagi kita akan belajar cara menggunakan obat. Bagaimana cara kita menggunakan obat supaya ya kalau kita itu peduli pada kesehatan diri kita, lalu efeknya itu optimal dan tidak menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Lalu juga ternyata kalau mungkin ditanya, apakah Bapak Ibu teman-teman ini menyimpan obat? Oh ya ada toh di rumah lah pasti nyimpan lah kan gitu ya. Apalagi sekarang masa pandemi pasti nyimpan obat kan begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita perlu menyimpan obat atau harus menyimpan obat? Lalu kalau juga obatnya sudah tidak terpakai, bagaimana cara membuangnya? Nah, inilah yang coba kita akan dalami. Nah, terus kemudian nanti itu Bu Yosi akan menyampaikan bahwa kalau kita paham hal-hal seperti ini, itu sebenarnya bagaimana cara kita supaya kita ini menjadi orang yang benar cerdas gitu ya dalam menggunakan obat. Nah itu nanti yang akan dibahas Bu Yosi tentang perangkat ya. Perangkat maksudnya itu ya bahwa perangkat itu kan bisa bisa yang bisa dipegang dan tapi ada yang tidak bisa dipegang ya. Maksudnya itu apa yang ada di pikiran kita. Nah, perangkat yang disampaikan Bu Yosi itu nanti apa yang ada di pikiran kita supaya kalau kita itu menerima obat, kita itu tadi cermat, cermat dalam artian sebenarnya, termasuk juga cerdas dalam menggunakannya. Nah, begitu. Jadi ini yang akan coba kita bahas, kita diskusikan bersama. Nah, peduli kesehatan diri, peduli kesehatan diri itu, ini kalau ada yang bertanya, monggo silahkan loh ya, langsung aja. Ini kebetulan kan ada Pak Steven yang menjadi moderator. Jadi ternyata kalau tadi saya sampaikan bahwa peduli kesehatan diri itu kan namanya self care gitu ya, self care. Jadi self care ini dia menjadi apa ya, induk atau sumber dari self medication gitu. Dan self care sendiri kalau kita cermati sebenarnya pengertiannya itu bahwa dia adalah suatu tindakan tindakan bebas ya, tindakan independen berupa upaya pencegahan, kemudian kita mendiagnosis dan termasuk mengobati diri kita sendiri tanpa melibatkan tenaga kesehatan profesional. Jadi tiap kita itu kan ya punya hak toh untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mencegah termasuk juga mendiagnosis lalu juga mengobati diri sendiri. Nah, kemudian upaya-upaya ini kalau kita itu kemudian setelah upaya mencegah kok nggak bisa dicegah, ada gangguan, ya kita mencoba mendiagnosis gangguannya ini seberapa parah, tentang apa, kan begitu toh. Lalu kemudian oh nggak begitu parah, ya coba kita cari obat untuk diri kita sendiri, cari obatnya juga bisa di sekitar rumah kalau itu ada tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan atau empon-empon atau apa, ya itu juga bisa dipakai apotek hidup. Nah, atau kita butuh ya obat-obat yang tersedia, entah kita beli ke toko obat atau ke apotek. Nah, itu kan upaya kita untuk mengobati diri sendiri ya. Kita kemudian mengupayakan supaya dapat obat. Nah, kalau kita sudah dapat obat, maka kita menggunakannya. Nah, upaya menggunakan obat
dari self care itu namanya self medication gitu ya, atau swamedikasi. Jadi dia adalah praktek individu dalam menggunakan obat yang tersedia. Maksudnya ya tersedia itu ya termasuk juga kita beli, kita peroleh atas dasar diagnosis pribadi terhadap gejala atau kondisi sakit yang kita alami. Nah, ini kalau per pengertiannya atau per definisinya ya tetap tanpa kita melibatkan tenaga kesehatan profesional. Tapi sekarang kemudian self medication ini juga mulai berkembang. Di mana swamedikasi itu supaya lebih mengena ya. Kalau kita ini tidak begitu paham tentang kesehatan lalu mengobati diri sendiri kan kita juga bisa bertanya. Kalau kita datang ke apotek kita juga bisa bertanya. Kalau kita ke toko obat mestinya juga di setiap toko obat itu kan ada penanggung jawabnya yang minimal ya adalah asisten apoteker itu juga bisa kita tanyai harusnya kan begitu. Nah oleh karena itu bagaimana supaya kita itu swamedikasinya lebih bertanggung jawab istilahnya supaya tidak keliru lalu berisiko bagi diri sendiri. Nah inilah yang coba mari kita diskusikan. Jadi kenapa kok banyak orang bahkan dari penelitian itu 70% lebih dari riset kesehatan dasar sampai bahkan ada yang sampai 80% lebih ternyata penduduk kita itu melakukan swamedikasi gitu. Nah, alasan-alasan yang melandasi kita itu mengobati diri sendiri ya satu misalnya biaya pengobatan. Kalau kita harus ke dokter itu bisa lebih mahal. Tapi sekarang juga pemerintah sudah menyediakan ya pengobatan yang di banyak kabupaten, kota itu asal punya KTP itu biaya pengobatannya bisa gratis. Lah, itu ya menurunkan biaya pengobatan. Tapi kadang-kadang dengan cara seperti itu toh tetap kita juga mengobati diri sendiri karena nanti nunggunya biar nggak lama karena kita butuh cepat. Nah, lalu alasan itu yang kemudian juga mendorong kita untuk mengobati diri sendiri. Kalau itu seperti itu tuh masuk yang kategori F ini ya, kepraktisan supaya menghemat waktu. Nah, kemudian juga alasannya kalau ini biaya pengobatan ke dokter, biaya obat itu kan ya kalau kita mengeluarkan dari kantong sendiri kan ya lumayan kan begitu ya. Terus kemudian alasan yang kedua yaitu adanya ya persepsi negatif atau kadang-kadang ya stigma. Jadi persepsi-persepsi yang kita menganggap bisa macam-macam ya persepsi ini. Dari diri kita sendiri bahwa sakit saya ini kelihatannya dokter ini atau tenaga kesehatan yang menangani saya ini tidak paham tentang sakit yang saya alami. Nah, itu kan juga bisa. Sehingga itu kan menjadi istilahnya persepsi negatif. Atau obat yang saya gunakan ini ternyata kok ya nggak manjur ya. Nah, sehingga itu menjadi persepsi negatif yang kemudian ya sudah saya tak cari obat sendiri saja. Nah, atau mungkin juga ada anggapan-anggapan atau yang kadang sudah menjadi stigma di masyarakat, di lingkungan kita, jangan berobat ke situ. Nah, misalnya, kurang manjur lah, itu kan stigma. Sehingga itu juga menjadi salah satu alasan kita ngobati diri sendiri. Ya. Lalu juga menyembunyikan atau menolak kondisi sakit. Jadi ada bahkan kemarin saja itu saya mendapat telepon gitu ya. Jadi mendapat telepon dari apa ya? Ya biasanya tetangga apa itu kalau tanya tentang obat tanya. Terus kemudian juga ada yang merawat lansia, terus yang bersangkutan pulang ke daerah, ke desa. Nah, ternyata begitu pulang di desa itu desanya kebetulan di daerah Tuban jauh yang masih masuk ke pelosok, tapi ternyata si ibunya ini batuknya luar biasa sampai sekarang nggak bisa bangun sambil tiduran. Nah, terus
saya tanya, "Loh Bu atau Mbak, sampean apa nggak perlu ke dokter? Ini sama suaminya maksudnya sama bapak itu saya nggak boleh ke dokter." "Loh kenapa? Lah wong sudah sampai nggak bisa bangun kok nggak ke dokter, padahal batuk terus." Lah, ya ini takut katanya. Lah padahal sambil agak sesak-sesak, saya khawatir ya kena COVID juga, kok malah nggak boleh begitu loh. Nah ini kan termasuk dalam kategori menyembunyikan, menolak kondisi sakit ya. Terus kemudian diobati sendiri, didiagnosis sendiri, diterka-terka kan begitu. Ya saya dorong terus untuk supaya mau ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya, ketidakefisienan dan atau ketidakefektifan pengobatan yang sudah dialami. Ini juga bisa menjadi alasan ya orang lalu mencari jalan sendiri, ya sudah kalau begitu nanti tergantung omongan teman atau apa kata tetangga atau kata orang yang di rumah, sebaiknya diobati ini. Itu juga mendorong sering lalu muncul yang namanya swamedikasi. Terus mungkin ada yang pernah mengalami efek samping atau kejadian tidak mengenakan pada saat menggunakan obat. Lalu daripada nanti kena efek samping yang sama, padahal yang namanya efek samping itu belum tentu dialami oleh setiap orang. Jadi kalau kami yang belajar di farmasi itu bahwa yang namanya efek samping itu sebenarnya jadi sudah apa ya, pada dosis normal obat itu bisa mengakibatkan kejadian yang tidak diharap gitu. Itu namanya efek samping. Contoh misalnya kalau kita itu alergi lalu minum CTM lalu ngantuk. Nah, efek ngantuk itu termasuk efek samping. Tapi efek samping ngantuk kadang-kadang kan positif supaya kita malah bisa beristirahat. Ya, kalau seperti itu lalu obat dimanfaatkan karena efek sampingnya kan begitu. Jadi terus kemudian kalau kita menggunakan misalnya asam mefenamat yang dipakai untuk apa? Anti nyeri ya. Nah, itu kalau diminum sebelum makan, ada orang-orang tertentu yang kalau minum asam mefenamat, kalau misalnya kita dapat obat anti nyeri dari puskesmas gitu ya. Tuh terus di lambung ini atau di padaran itu kok rasanya perih ya, nyeri. Nah, itu bagian dari efek samping gitu ya. Nah, ini tidak dialami setiap orang gitu ya. Tergantung pada kepekaan setiap orang yang menggunakan obat. Nah, oleh karena itu kalau diberitahu tentang efek samping ya perlu dikritisi bahwa belum tentu terjadi pada saya. Kalau itu terjadi pada orang lain kan juga begitu. Kemudian yang tadi kepraktisan menghemat waktu itu sudah kan gitu ya. Jadi ini alasan kenapa kita melakukan swamedikasi. Ya, yang melakukan swamedikasi ini ya termasuk saya kan juga begitu ya, Bapak, Ibu, teman-teman dan saya. Nah, resikonya ini yang juga perlu kita pertimbangkan bahwa kita dalam swamedikasi itu bisa melakukan diagnosis diri resikonya itu yang tidak atau kurang tepat ya, karena wong kita ini bukan dokter, yang kita tidak dilatih khusus untuk belajar diagnosa. Nah, oleh karena itu diagnosis diri kita ini bisa tidak tepat, bisa kurang tepat. Ini yang kita perlu hati-hati. Kemudian dengan mengobati diri sendiri itu juga bisa kita itu sudah minum obat ini dulu saja. Berarti kita menunda gitu ya, menunda saran dan atau pengobatan yang lebih tepat. Karena kalau kita datang ke dokter, kita kan bisa dapat saran yang lebih tepat ya. Atau kalau kita mau tanya apotekernya di apotek, kita bisa mendapat saran yang lebih tepat tentang gejala yang kita alami itu diatasi dengan cara bagaimana. Tapi kalau kita ngobati diri sendiri, kita tidak mau bertanya, berarti kan kita menunda untuk memperoleh saran atau pengobatan yang lebih tepat gitu. Terus yang ketiga yaitu bisa memunculkan ya potensi ya kalau itu belum terjadi kejadian yang tidak kita inginkan.
kejadian yang tidak kita harapkan. Jadi kadang-kadang misalnya kita menderita diare gitu ya, diare. Nah, diarenya ini kalau kemudian sampai sudah sehari itu lebih dari 20 kali ke belakang. Terus tetap aja kita ngobati dengan diri sendiri. Misalnya diberi daun jambu biji, loh kok nggak mempan. Diberi kemudian norit, loh kok nggak mempan. Diberi kemudian dihatap, kok ya nggak mempan. Nah, terus saja kita biarkan. Nah, ini kan lalu bisa memunculkan kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Jadi kita bisa kehabisan cairan karena kita terus diare 20 kali lebih. Nah, itu kan kejadian yang tidak diharapkan kan gitu. Lalu juga memunculkan yang D, perburukan kondisi gitu ya. Jadi kondisinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu termasuk kalau sekarang ini masanya COVID ini karena rumah sakit penuh, puskesmas penuh, kita disarankan kalau terduga terkena isoman. Nah, isoman ini ya harus memperhatikan aspek-aspek yang spesifik gitu ya. Karena seperti COVID itu kan bahwa kejadiannya hari pertama, hari ketiga biasanya ringan-ringan saja. Tapi mulai hari keempat sampai hari ketujuh, gejalanya biasanya sudah mulai muncul, meningkat. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau hari pertama sampai hari ketujuh belum bisa diatasi, nah ekstra hati-hati di hari ketujuh dan ke-10. Karena apa? Gejala paling parah itu biasanya muncul di hari ke-7 sampai ke-10, gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah lewat hari ke-10 biasanya sudah mulai dalam perbaikan. Nah, ini yang pada saat kita mengobati diri sendiri itu harus hati-hati di situ. Jangan sampai terjadi perburukan kondisi. Tahu-tahu ternyata setelah lewat atau pada hari ke-7 sudah sesak napas, lah gawat. Oleh karena itu ya harus dipantau pada hari-hari awal sebelumnya. Badannya meriang atau enggak, batuk atau tidak, kan begitu ya, sesak napas atau tidak. Kalau sudah mulai sesak di hari ke-4, ke-5, lah ya harus ke fasilitas pelayanan kesehatan atau harus lapor ke puskesmas kan begitu. Jangan terus isoman gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi kemungkinan terjadinya interaksi obat yang berbahaya. Jadi kalau kadang-kadang kita menggunakan obat satu tablet kok nggak mempan, kita beli obat yang lain. Kita minum obat yang lain. Nyeri diminumi paracetamol kok nggak sembuh, kita coba beli lagi yang lain, asam mefenamat. Asam mefenamat kok nggak sembuh, cari lagi. Dan nanti hati-hati terjadi karena obat itu kan senyawa kimia ya, yang dia bisa saling berinteraksi. Oleh karena itu kita perlu juga memahami kemungkinan terjadinya interaksi. Lah, oleh karena itu kan disarankan kalau minum obat jangan bersamaan ya, menghindari interaksi. Lalu juga resikonya dengan kita mengobati diri sendiri tadi menutupi keparahan penyakit ya. Karena contoh misalnya nyeri itu kan bukan penyakit tertentu ya, tapi nyeri itu adalah gejala yang muncul karena seseorang mengalami gangguan tertentu. Jadi tensi terlalu tinggi, kita juga bisa merasa nyeri di tengkuk. Kita ototnya dipakai terlalu banyak juga bisa mengalami nyeri. Kan begitu ya. Kita mengalami infeksi di gigi ternyata juga bisa mengalami nyeri. Nanti ada sumbatan di pembuluh darah otak kita ternyata kita juga bisa mengalami nyeri. Nah, sehingga nyeri itu
Ya, dia hanya gejala yang kita perlu cari penyebabnya apa kok muncul nyeri kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau ya pokoknya nyerinya diobati, hati-hati kita. Karena apa? Bisa jadi kita menutupi keparahan penyakit kita. Padahal nyeri itu kan tanda yang diberikan tubuh sedang ada gangguan. Nah, kan begitu ya. Jadi tidak hanya gangguannya yang dihilangkan, tetapi apa penyebab gangguan itu perlu dicari. Nah, ini yang kalau terjadi seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu bisa tanya gitu ya ke apoteker, bisa tanya ke dokter. Kalau perlu ya silahkan telepon tanya ke kami di Pusat Informasi Obat gitu ya. Nanti ya kita jawab kan begitu. Kemudian risiko berikutnya bisa munculnya ketergantungan. Jadi ada obat-obat tertentu yang kalau digunakan itu bisa memunculkan ketergantungan. Jadi kalau enggak minum itu terus enggak bisa. Nah, terus ada kemungkinan juga bahwa sesuai medikasi ini berisiko kita bisa menyalahgunakan. Terutama ini banyak kejadian sebelum pandemi ya, akhir-akhir itu anak-anak SD itu kan ada vape itu ya, vape itu tulisannya yang dihirup-hirup itu. Jadi obat itu dijadikan bentuk uap lalu kemudian dihirup. Jadi di beberapa kabupaten itu atau kota anak-anak SD itu kalau dirahasia tasnya itu isinya vape itu. Lalu juga ada obat-obat bebas, obat-obat batuk yang sirup-sirup itu ternyata dihirup, dibakar, dihirup begitu ya. Nah itu kan namanya penyalahgunaan. Wong sedang tidak batuk, lah misalnya seperti itu. Itu kejadian yang ya kita perlu hati-hati. Lah kalau kita mau melakukan swamedikasi, pilihan-pilihan obat yang tersedia itu satu yaitu obat yang memang bisa kita beli tanpa resep dokter. Jadi kenapa? Ya karena obat-obat ini relatif aman gitu ya. Oleh karena itu dalam pengkategoriannya obat tanpa resep dokter itu dimasukkan obat bebas. Nah, nanti kita lihat obat bebas itu yang seperti apa. Ada obat bebas terbatas gitu ya. Jadi ada obat bebas itu berarti lebih apa ya? Lebih bebas boleh digunakan. Tapi kalau obat bebas terbatas penggunaannya kita perlu hati-hati. Masih ada lagi kita boleh memperoleh obat tanpa resep dokter kalau kita datang ke apotek, kita memberitahu apotekernya kita mau beli obat ini yang kebetulan sebenarnya obat itu masuk ke dalam obat keras tetapi ada di daftar namanya obat wajib apotek dan itu yang boleh menyerahkan adalah apotekernya gitu ya. Misalnya salep mata yang mengandung antibiotik, nah itu termasuk obat wajib apotek gitu ya. Itu ini adalah obat-obat yang terus juga kontrasepsi. Kontrasepsi itu ya obat wajib apotek kan gitu sebenarnya. Jadi obat-obat tanpa resep yang bisa kita peroleh yaitu bebas, bebas terbatas dan obat wajib apotek. Lah ini memang bisa untuk swamedikasi. Lalu juga suplemen nutrisi untuk diet ya. Macam-macam sekarang waduh jumlahnya puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Bisa minyak ikan, bisa apa ya? Protein, bisa asam amino, bisa vitamin, macam-macam, bisa produk-produk dari herbal ini. Terus juga homeopati ya. Kalau di Surabaya tampaknya atau Malang mungkin homeopati tidak populer ya. Kalau di Jakarta kapan itu saya lihat sudah mulai ada. Terus kalau di luar negeri, di Inggris, di mana itu homeopati banyak. Homeopati ini pengobatan yang orang itu diobati dengan bahan-bahan yang berasal dari alam, yang bahannya ini secara alami itu bisa mengakibatkan gangguan atau penyakit tertentu. Itu namanya homeopati. Nah, obatnya ini jadi bahan yang bisa mengakibatkan gangguan atau penyakit tertentu, lalu dibuat ekstrak, encer sekali. Jadi
Homeopati itu pengobatannya agak aneh. Makin encer dianggap makin kuat, gitu ya. Makin encer dianggap makin kuat. Jadi pengobatan yang tampaknya agak melawan logika, ini. Bukan hanya agak, ya melawan logika. Gitu. Jadi makin encer makin kuat. Jadi ekstraknya yang bisa jadi prinsipnya itu kalau bahan atau senyawa itu bisa mengakibatkan gangguan penyakit tertentu, maka bahan ini bisa dipakai untuk obat. Nah, itu yang namanya homeopati. Ini juga obat-obat tanpa resep dokter. Nah, kita coba belajar tentang penggolongan obat. Berikutnya kan kalau kita itu Mana sih cuinya? Kita apa? Sebentar. Saya coba sembunyikan. Nah, biar jelas. Jadi kita mau menggunakan obat, ini kan kita butuh mengenal tadi. Obat itu digolongkan berdasarkan apa saja. Pertama, yaitu obat itu digolongkan berdasarkan namanya. Jadi obat itu berdasarkan namanya ada dua kategori, yaitu obat paten dan obat generik. Lah, teman-teman, Bapak Ibu kan sering dengar ya, obat paten, ada obat generik, bedanya apa? Obat paten itu adalah obat yang memiliki hak paten. Jadi dia hanya boleh diedarkan, kebetulan perusahaan yang meneliti itu menemukan obat baru dan dia dapat paten biasanya itu 20 tahun. Sehingga ya dia menjadi apa ya, boleh memonopoli untuk jual dengan merek patennya itu. Jadi obat ini diedarkan dengan nama paten. Gitu ya. Contoh, ini kalau boleh menyebut nama, gitu ya, boleh menyebut nama. Misalnya, jadi yang menemukan parastamol, begitu ya. Lalu dia memberi nama paten itu Panadol. Nah, kemudian ada, kalau kita lihat sekarang sudah ada generiknya Panadol, namanya paracetamol. Tapi juga ada pabrik-pabrik lain yang memproduksi obat isinya Panadol, isinya paracetamol, kan begitu ya, isinya paracetamol. Entah itu dengan nama Pamol, entah itu dengan nama Feminak, nah macam-macam. Yang Feminak itu dipakai untuk kalau apa ya, mengalami apa, nyeri pada saat menstruasi. Nah, padahal isinya sama, paracetamol gitu. Jadi kalau itu namanya adalah obat generik bermerek, gitu ya. Jadi obat generik itu ada dua, generik berlogo dan generik bermerek. Kalau generik berlogo ya ini logonya generik yang ada di bawah ini. Hijau ada tulisannya generik, garis-garis ini lingkaran. Namanya generik berlogo. Nah, yang kemudian ada obat-obat yang kita seringkali sebut bahwa ini obat paten, padahal bukan sebenarnya. Tapi lah ininya, contohnya namanya Panamol, Amoxin, Daktaren, itu obat generik bermerek, gitu ya. Dia bukan penemu obat, bukan produsen penemu, tetapi setelah obat itu bebas dari masa patennya yang 20 tahun, orang lain atau pabrik lain boleh membuat dan memberi nama dagang, namanya generik bermerek. Kalau seringkali kalau dalam bahasa Inggris itu namanya obat me too. Me itu saya, ME itu, terus to itu juga. Jadi kalau kamu buat, saya yang buat. Namanya me too, obat me too, gitu ya. Atau obat bermerek dagang. Obat, namanya obat generik bermerek. Jadi obat paten itu sebenarnya hanya untuk yang produsen yang menemukan obat ini saja. Itu namanya obat paten, gitu ya.
Tapi kalau patennya sudah habis, lalu dia juga tetap biasanya tetap mengedarkan ya, seperti kalau kita lihat Panadol itu ya tetap beredar. Tapi di samping itu ada saingannya yang banyak juga, produk-produk yang namanya obat generik bermerek atau obat mitu itu. Di samping itu ada yang generik tanpa merek, namanya obat generik berlogo yang kita jumpai di puskesmas, di rumah sakit. Kalau Anda beli di apotek pun juga ada dengan harga yang relatif murah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli paracetamol tablet generik ya murah banget kan begitu. Ya itu penggolongan obat berdasarkan nama. Mungkin apakah ada pertanyaan Bapak Ibu, sudah jelas belum tentang bedanya obat paten, obat generik berlogo, dan obat generik bermerek atau mitu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak Steven ada pertanyaan, Pak? Mungkin nanti waktu bahas Oh, penggolongan nanti. obat ya Pak Ya, Aji. Ini ya, ada ya, satu pertanyaan baik. dari Bu Kurin, Pak Aji. Oh iya, ya, terima Ya, kasih. Wah, ini ada Bu Kurin. mungkin Terima bisa lanjut dulu kasih, Pak Bu. Aji ya. Ya, Pak Aji. Nah, ya ini. Jadi yang kedua, penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya. Jadi obat itu bentuk sediaannya itu maksudnya bentuknya ya. Sediaan obat itu macam-macam. Ada yang padat. Nah, kalau padat itu bisa tablet, bisa kapsul, bisa serbuk, bisa pil yang bulat-bulat itu, bisa juga supositoria yang dimasukkan ke dalam anus ya, mohon maaf. Terus bisa ovula. Ovula itu mirip supositoria tetapi dimasukkan ke ya tempat kalau kita mengeluarkan air seni itu. Nah, bagi yang perempuan namanya ovula, gitu ya. Nah, ini semua bentuk padat. Terus ada yang bentuknya itu setengah padat, salep, krim, kemudian gel atau jelly. Nah, itu adalah setengah padat. Lalu ada yang bentuknya cair. Jadi sirup. Sirup itu bening ya, nah, transparan, namanya sirup. Terus ada suspensi. Lah kalau suspensi itu kan tampak keruh ya, seperti susu itulah suspensi. Susu itu emulsi ya, tapi kalau suspensi itu padatan yang terdistribusi merata atau homogen di pelarutnya, namanya suspensi. Jadi ada suspensi, ada emulsi. Terus ada eliksir. Nah, eliksir ini yang mirip sirup. Lalu ada infus. Nah, Bapak Ibu tahu cairan infus. Ada injeksi. Isinya ya cair. Apa ada injeksi yang ada serbuk terus diinjeksikan ya dia masuk padat nanti baru dilarutkan. Ada obat tetes. Bisa diteteskan ya pasti cair kan begitu ya, terus emulsi. Lalu ada obat yang bentuknya gas. Jadi yang dipakai untuk kalau ada yang menderita asma, inhalasi, lalu aerosol, turbuheller, di kebanyakan obat-obat asma yang diberikan melalui saluran napas lewat hidung ya, dihirup. Itu obat dalam bentuk gas gitu. Ini semua adalah penggolongan berdasarkan bentuk sediaan. Jadi kalau yang pertama tadi berdasarkan nama, ada obat paten, generik, berlogo, lalu generik, bermerek, lalu sekarang kita sudah tambah lagi obat berdasarkan bentuk sediaan. Bisa padat, bisa setengah padat, bisa cair, bisa gas. Lalu yang berikutnya lagi penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Jadi obat itu digolongkan ya bisa digunakan untuk obat dalam. Obat dalam maksudnya itu ya dilewatkan saluran cerna kita, ditelan melalui mulut, bentuknya bisa tablet, kapsul, sirup, tetes mulut, nah, kan gitu ya. Namanya obat dalam. Terus bisa juga obat luar.
Jadi obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan. Jadi kalau dimasukkan mulut tidak ditelan itu masih masuk obat luar. Tapi kalau sudah ditelan namanya obat dalam. Jadi kalau obat kumur itu dia juga masuk obat luar. Jadi contohnya bisa dioleskan di kulit, salep kulit, salep mata, injeksi karena dia tidak dilewatkan mulut ya bukan obat dalam. Supositoria ya, masuknya lewat bawah itu, ovula juga obat tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, termasuk juga yang bentuk gas inhalasi itu semua obat luar. Nah, hindari penggunaan obat dalam bentuk bagian luar badan atau sebaliknya obat luar jangan ditelan, gitu ya. Baik obat dalam maupun obat luar diproduksi oleh pabrik dengan menggunakan zat tambahan yang disesuaikan dengan organ tubuh yang akan dilalui oleh obat. Supaya apa? Ya supaya pada saat kita menggunakan itu terasa nyaman, terasa enak. Kadang-kadang kan kalau obatnya nggak enak kan kita nggak mau. Gitu. Nah kemudian ini masih juga penggolongan. Nah, penggolongan obat yang berikutnya lagi berdasarkan penandaan. Jadi obat itu juga digolongkan berdasarkan penandaannya. Seperti tadi pernah kita sebut, ada obat bebas. Tandanya obat bebas itu adalah lingkaran hijau ini. Lingkaran hijau, tepinya hitam. Obat dengan lingkaran hijau tepi hitam ini berarti obat ini obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter. Itu ya, contohnya kalau kita beli parastamol karena kita merasa sakit kepala atau pegelinu, atau kita juga mau beli bedak salisil, nah, bedak tabur, ya adalah obat golongan obat bebas. Biasanya di toko-toko obat banyak. Lalu berikutnya lagi obat bebas terbatas. Bebas terbatas ini sebenarnya masuk obat keras. Namun ya karena pertimbangan-pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat supaya jangkauan dalam penggunaan obat itu bisa lebih luas dan obat ini resikonya relatif bisa diberikan informasinya kepada masyarakat untuk hati-hati menggunakannya, maka dimasukkan kategori obat bebas terbatas, gitu ya. Bebas terbatas. Loh, sebentar, ini kok lompat sendiri. Obat bebas terbatas. Nah, jadi masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, penggunaannya harus memperhatikan ada peringatan-peringatan yang tercantum dalam kemasannya. Dan peringatan itu dinamakan P1 sampai P nomor 6. Jadi setiap obat bebas terbatas mengandung satu peringatan. Ya, contohnya ini, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Ya, maksudnya kita diingatkan, karena ini obat keras yang dijadikan obat bebas terbatas, kita wajib membaca aturan memakainya. Supaya apa? Supaya ya kita dapat optimal menggunakannya. Kalau P2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, kan gitu ya. Jadi obat kumur diberi P nomor 2. P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. Jadi kalau salep-salep itu biasanya diberi P nomor 3, hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Ini dulu ada ya, obat asma itu isinya apa, dari daun kecubung. Jadi dibakar daun kecubung itu ternyata bisa melegakan napas. Nah, oleh karena itu lalu diberi P nomor 4 gitu ya, rokok kecubung atau daun kecubung. Lalu P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Di obat yang jangan ditelan. Lalu P nomor 6, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Jadi kalau dia dipakai untuk di bagian bawah itu ya jangan dimasukkan mulut. Gitu.
Nah, jadi contohnya ini ya, obat anti alergi, obat untuk cacing, pirantel pamuat, obat tetes mata yang mengandung tetrahidrosolin hidroklorida, yang pirantel pamuat, tetrahidrosolin hidroklorida itu adalah semuanya nama generik gitu ya, nama generik. Nanti kalau dijadikan obat generik bermerek namanya sudah jadi berubah kan gitu ya. Jadi ini tentang penggolongan obat. Kita sudah belajar penggolongan 4 macam penggolongan obat. Berdasarkan nama, berdasarkan bentuk sediaan, kan begitu ya. Lalu berdasarkan cara penggunaannya, lalu berdasarkan penandaan. Jadi karena ada banyak kategori penggolongan obat, itulah yang seringkali lalu membingungkan kita sebagai orang awam. Ini sebenarnya maksudnya gimana toh, obat yang seperti apa? Nah, tapi kalau kita paham, ini akan memudahkan kita. Oh, dia berdasarkan namanya masuk kategori ini. Dia berdasarkan bentuk sediaannya masuk kategori ini. Berdasarkan cara penggunaannya dia masuk yang dalam apa luar. Berdasarkan penandaannya dia bebas terbatas atau obat keras atau psikotropik. Nah, berikutnya ini yang berdasarkan penandaan obat keras. Tandanya K dalam lingkaran merah, tepinya hitam. Jadi kalau ada di bungkusnya atau di kotaknya ada tulisan ini artinya obat keras. Dan obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah K di dalamnya. Jadi semua golongan antibiotika yang ditelan itu masuk obat keras. Lalu obat-obat hipertensi, obat jantung, obat diabetes, ini semuanya obat keras. Jadi resep itu menjadikan karena kewenangan dokter maka wajib dibeli karena pasiennya kondisinya relatif membutuhkan obat yang masuk kategori obat keras, gitu loh. Sehingga jadi kenapa kok dia dimasukkan obat keras? Ya karena efeknya itu ya bisa luar biasa gitu ya. Termasuk juga kalau keliru menggunakan risikonya juga bisa tidak tidak bisa membahayakan bagi pasiennya ya gitu. Itu makanya masuk kategori obat keras. Karena kalau itu digunakan tidak dalam pengawasan tenaga kesehatan dikhawatirkan memunculkan kejadian tidak diharapkan. Terus bisa karena kondisinya butuh obat yang efeknya segera dan itu bermakna, oleh karena itu ya harus diresepkan. Bahkan banyak obat keras itu juga dalam bentuk injeksi kan ya, supaya cepat efeknya muncul begitu, supaya bisa menyelamatkan pasiennya. Nah, golongan obat keras ini juga ada yang psikotropika. Psikotropika ini ya obat keras. Jadi psikotropika adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat kita. Dia dapat menyebabkan perubahan mental dari mudah marah menjadi atau emosi, bisa lalu emosinya agak terkendali atau bisa terkendali. Nah, itu bisa kita menggunakan obat-obat psikotropika oleh dokter itu, digunakan itu. Kemudian ya obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan diawasi secara ketat gitu ya. Diawasi secara ketat oleh Kementerian Kesehatan, oleh Badan POM, ini Mbak Jene ini yang juga ikut mengawasi ini ya obat psikotropika. Nah, jadi kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah, sama sih sebenarnya. Tapi isinya itulah yang menunjukkan bahwa dia psikotropika. Contohnya ini, tablet diazepam. Nah, dia kan digunakan untuk penenang ya, diazepam. Tapi kalau kaptopril
dia dipakai untuk hipertensi, anti hipertensi. Kalau ampicillin dia juga obat keras, tapi dia untuk membunuh bakteri yang mengakibatkan gangguan infeksi pada tubuh kita. Dia bukan psikotropik. Psiko itu jiwa ya. Nah, psiko itu jiwa. Psikotropika. Jadi obat-obat yang dipakai untuk mempengaruhi susunan saraf pusat atau mempengaruhi ya kejiwaan kita. Psikotropika. Dia masuk obat keras tapi diawasi lebih khusus lagi. Karena obat-obat ini yang juga sangat sering disalahgunakan. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi narkotika. Jadi penggolongan obat berdasarkan ini penandaan itu ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, lalu psikotropika termasuk obat keras, lalu narkotik. Nah, narkotik ini tandanya seperti ini, ada palang merah dalam dasar lingkaran putih, kemudian garis lingkarannya warnanya merah. Narkotika, obat-obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau disalahgunakan bisa memunculkan ketergantungan. Digunakan terus-menerus ya memunculkan ketergantungan, makanya harus diawasi dengan sangat ketat. Dan dilaporkan rutin ke kementerian, ke Badan POM, itu ya. Ini golongan obat. Baik. Jadi kita sudah belajar bagaimana menggolongkan obat berdasarkan nama, berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan cara menggunakan, berdasarkan penandaan. Sehingga kalau kita cermat memahami ini, kita bisa nanti menggunakan obatnya pada saat swamedikasi itu bisa lebih hati-hati. Mungkin ada pertanyaan, kalau tadi Pak Steven mengatakan mungkin sudah ada. Monggo silahkan. Ya, Pak Aji, mohon izin ya Pak Aji, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Kurin, Pak Aji. Menanggapi tadi kan beberapa golongan obat itu ada yang bebas, bebas terbatas, keras, dan juga narkotik serta psikotropik, Pak Aji. Nah ini Bu Kurin bertanya terkait dengan PMK Pak Aji yang nomor 3 tahun 2021 yang terkait dengan perubahan obat keras menjadi obat bebas terbatas Pak Aji. Jadi ada beberapa obat keras yang diubah menjadi golongannya sekarang obat bebas terbatas. Nah Bu Kurin bertanya bagaimana kita praktisi mengedukasi kepada pasien dan memonitoring penggunaannya Pak Aji. Ya, terima kasih Pak Aji. Terima kasih Mbak Kurin atas pertanyaannya yang sangat baik. Jadi memang seharusnya daftar obat wajib apotek termasuk juga obat keras atau juga obat bebas itu harusnya memang dievaluasi, dimonitor, dievaluasi terus-menerus gitu ya. Dimonitor, dievaluasi terus-menerus karena ya di samping penemuan obat baru, lalu kejadian sakit di masyarakat itu kan juga berubah. Nah, oleh karena itu pengkategorian mana yang masuk obat bebas, bebas terbatas, wajib apotek, obat keras, ini memang selayaknya dinamis, tidak boleh berhenti. Dan itulah yang sebenarnya lalu juga mendorong supaya apoteker itu juga aktif di apotek mengedukasi masyarakat. Sehingga kalau daftar obat ini banyak atau cukup sering berubah, itu akan mendorong bahwa apoteker lebih didorong untuk juga hadir di apotek, mengedukasi masyarakat supaya penggunaan obatnya bisa lebih tepat. Sekaligus juga perubahan-perubahan ini adalah merespon kebutuhan masyarakat. Di masyarakat itu butuh obat ini yang sebenarnya lalu nanti dievaluasi. Kalau ini terus dijadikan obat keras, padahal sebenarnya masyarakat juga dengan bijak, dengan bantuan apoteker bisa menggunakan, ya dia perlu diturunkan karena butuh jangkauan yang sangat cepat untuk bisa digunakan. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu
caranya mengedukasi ya tadi dari pengkategoriannya kan memang ada ya obat yang asalnya bebas terbatas sekarang malah dijadikan keras, atau yang keras dijadikan bebas terbatas, atau yang dari bebas terbatas dijadikan bebas. Nah itu kan upaya dari kementerian untuk merespon kebutuhan masyarakat dan sekaligus mengkaji resiko dari penggunaan obatnya. Nah oleh karena itu ya ini sekaligus juga mendorong bahwa masyarakat itu mau bertanya kepada apoteker yang ada di apotek, di puskesmas, atau termasuk di rumah sakit. Nah, silahkan nanti ditanyakan. Nah, bagaimana menanyakannya nanti tools-nya, perangkatnya itu nanti yang dijelaskan oleh Bu Yosi itu. Gitu. Begitu, Bu Kurin. Mungkin apakah sudah jelas atau kurang jelas? Ya, bagaimana Bu Kurin? Terima kasih banyak Pak Aji. Sampun. Terima kasih Bu Kurin. Apakah ada lagi? Ya. Pak Aji, waktunya kurang 5 menit ya Pak Aji? Ya, baik. Ya Pak Aji. Jadi yang berikutnya yaitu bagaimana cara mendapatkan obat, gitu ya. Nah, cara mendapatkan obat sebaiknya kalau kita swamedikasi memperhatikan penandaan pada kemasan. Jadi tadi kalau kita sudah belajar penggolongan obat berdasarkan penandaannya, maka kalau untuk swamedikasi ya kita hendaknya membeli sesuai dengan penandaannya. Karena apa? Yang bisa dibeli untuk obat bebas itu untuk swamedikasi itu adalah obat bebas terbatas. Kalau toh mau yang keras itu berarti boleh, tapi tanya ke apoteker ini masuk OWA atau tidak. Nah, nanti apotekernya akan menjelaskan. Kalau dia masuk OWA ya boleh pasti karena nanti apotekernya yang akan menyerahkan. Sehingga nah kalau Bapak Ibu juga mau beli suplemen, malah ya tersedia dengan apa ya, dengan lebih bebas begitu. Sehingga juga bisa bertanya-tanya seperti itu. Sehingga inilah yang disarankan bahwa cara mendapatkan obat sebaiknya berdasarkan penandaan pada kemasan. Terus kemudian sebentar. Nah, pastikan obat yang diterima saat membeli di vaskes memiliki kemasan dan kondisi obat yang dalam kondisinya masih baik dan utuh. Nah, yang juga pada saat kita itu membeli obat yang berdasarkan penandaan tadi, kita perlu memperhatikan yaitu informasi obat yang ada pada kemasan. Jadi informasi obat pada informasi yang tercantum dalam kemasan obat itu pada saat mengajukan izin itu diawasi secara ketat. Jadi mohon informasi yang ada dalam kemasan itu tidak dianggap itu sebagai iklan, bukan. Sama sekali dia bahkan yang dianggap iklan itu mungkin hanya pilihan warnanya, bentuk hurufnya, terus mungkin gambar-gambarnya, tetapi informasinya itu sangat bisa dipercaya. Karena apa? Informasi yang ada pada kemasan obat itu diawasi ketat oleh Badan POM. Jadi kalimatnya saja itu pengertiannya itu diamati sangat ketat. Oleh karena itu silahkan bisa dipercaya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, informasi pada kemasan itu bisa berisi nama obat. Jadi tadi penggolongan berdasarkan nama obat, Bapak Ibu bisa membedakan ini nama paten atau nama generik atau nama generik bermerek. Terus nama generiknya apa? Itu bisa dilihat. Contohnya ini ya, Oralit. Nah, namanya Oralit. Tapi nanti silahkan dilihat komposisinya apa. Lalu ada yang namanya pakai nama dagang. Nah, nanti silahkan dilihat. Komposisi, kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah komposisi atau kandungan. Komposisinya itu bisa jadi obat itu ada yang kandungannya itu tunggal, zat tunggal. Contohnya isinya paracetamol, isinya amoksisilin, isinya dexamethasone. Kan begitu ya. Nah itu
namanya komposisi tunggal karena dia tidak dicampur. Artinya dalam satu sediaan obat itu hanya ada satu zat berkhasiat, namanya zat tunggal. Nah, ada yang isinya kombinasi, gitu ya. Contohnya ini, obat pilek itu isinya fenilpropanol amin, klorfeniramin maleat atau CTM, ada parastamolnya, ada salisilamidnya, itu obat pilek, kan gitu ya. Terus ada multivit, multi itu banyak, jadi isinya berbagai macam vitamin ditambah mineral. Nah, itu kan namanya obat kombinasi. Terus juga perlu diperhatikan indikasi. Indikasi itu artinya khasiat. Jadi obat ini khasiatnya untuk apa? Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah aturan pakainya. Jadi aturan pakai itu dia sehari boleh dipakai berapa kali. Ada yang kalau 2 kali 1 berarti ya setiap 2 jam. Setiap 12 jam. Kalau 3 kali 1 ya kira-kira setiap 8 jam. Kalau ada 1 sendok takar, nah sendok takarnya ya perlu dilihat 5 mili, 10 mili atau 15 mili. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau sendok makan, ya sendok makan kita itu biasanya sekitar hanya 10 mili. Padahal sebenarnya kalau sendok makan yang di orang-orang Eropa itu 15 mili karena memang besar. Sehingga ini yang kita juga perlu hati-hati kalau di kemasan obat itu tidak ada sendoknya yang ada ukurannya. Kita perlu hati-hati kalau menggunakan sendok makan yang ada di rumah karena biasanya hanya 10 mili itu atau kurang, enggak sampai 15 mili. Nah, termasuk juga dalam kemasan obat harus diperhatikan informasi penting. Misalnya obat diminum sampai habis sesuai jadwal dan aturan pakai untuk antibiotik. Obat diminum jika perlu saja. Contoh obat untuk penurun panas. Kalau panasnya sudah hilang ya jangan diminum. Obat dikunyah terlebih dahulu. Contohnya antasida. Obat ditaruh di bawah lidah. Nah, ini obat-obat jantung ya. Terutama kalau tahu-tahu dada sebelah kiri nyeri, lalu kita punya ISDN, isosorbit dinitrat, langsung taruh bawah lidah. Nanti pembuluh darahnya langsung melebar, nah nyerinya jantung hilang, kan begitu. Maksudnya supaya cepat diserap kalau di bawah lidah. Lalu obat dikocok dulu, obat yang mengandung suspensi atau bentuknya emulsi. Lalu obat dalam bentuk tablet sebaiknya diminum dengan air putih ya, jangan bersama teh, jangan bersama kopi atau bersama pisang. Nah, obat tertentu kenapa kok begitu ya? Untuk menghindari interaksi gitu ya. Dapat dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Oleh karena itu sebaiknya obat diminum tadi dengan air putih. Lalu kalau menggunakan bersamaan dengan obat lain sebaiknya hati-hati. Ada obat yang ya harus diminum pada waktu perut kosong, contohnya kaptopril itu diminum waktu perutnya kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi kalau kita sudah 2 jam sudah makan tuh lambung kita tuh udah kosong kan gitu ya. Terus obat anti mual metoclopramid diminum 1 jam sebelum makan supaya kita tidak mual. Lalu ini anti jamur ya, griseofulvin itu diminum bersama makanan yang berlemak. Kemudian kalau tetrasiklin tidak boleh diminum bersama susu. Ya karena nanti tetralnya itu berinteraksi dengan kalsiumnya susu lalu nggak ada gunanya. Nah, untuk memahami interaksi, ya Bapak Ibu teman-teman bisa bertanya ke apoteker. Obat tertentu dapat mempengaruhi kerja obat lain sehingga tidak boleh diberikan bersamaan. Contohnya kita menggunakan simetidin dengan antibiotika. Jadi kalau sakit mah diberi simetidin, terus juga diberi antibiotika, jangan diminum bersamaan. Gitu. Lalu juga perlu diperhatikan waktu minumnya, apakah pagi hari, malam hari, sebelum makan, bersama makan, atau sesudah makan. Jadi kalau sebelum makan ya berarti setengah sampai 1 jam sebelum. Ya kalau bersama makan ya langsung pada saat makan. Kalau sesudah makan ya berarti setengah sampai 1 jam sesudah makan. Ini obat-obat diuretik biasanya diminum dan vitamin itu pagi hari. Jadi kalau minum vitamin ya sebaiknya jangan malam hari. Supaya apa? Ya
kita butuh bugar itu kan selama kita kerja ya. Lah vitamin itu bekerjanya kan kalau pagi membuat kita bugar gitu. Lalu obat anti kolesterol diminum malam hari, obat anti cemas diminum malam hari supaya bisa tidur gitu. Lalu memperhatikan juga tadi efek samping sudah saya ceritakan. Lalu juga ada informasi namanya kontraindikasi. Jadi kalau kita tadi ada istilah indikasi itu khasiat, kalau kontraindikasi ya obat ini tidak boleh dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi namanya kontraindikasi, yaitu kondisi tertentu yang menyebabkan penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan atau dilarang. Gitu ya. Jadi contohnya, kalau kita itu mengalami gangguan fungsi hati, sebaiknya tidak minum paracetamol. Karena akan tambah parah nanti gangguan fungsi hatinya. Terus ibu-ibu hamil menyusui tidak boleh minum obat cacing. Penderita gangguan jantung tidak boleh minum obat-obat tertentu. Karena apa? Ya obat cacing ini kan kebanyakan kan merusak sarafnya cacing ya. Nah, oleh karena itu kalau dia diminum pada ibu yang menyusui atau ibu hamil khawatir ke bayinya nanti berpengaruh mengganggu sarafnya bayi kan gitu. Terus juga kemasan. Nah, di kemasan itu perlu juga diperhatikan lah sekaligus ini cara menyimpan gitu ya. Jadi obat tidak harus semuanya disimpan di kulkas gitu ya. Jadi kalau dia diminta disimpan di tempat sejuk ya berarti suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat atau suhu ruangan kita itu namanya suhu kamar. Tapi kalau dia harus disimpan di kulkas berarti bukan di freezer Bapak Ibu ya. Tapi di kulkas bawahnya freezer itu yang suhunya 2 sampai 8 derajat. Karena kalau di freezer obatnya juga bisa rusak malahan. Lalu perlu diperhatikan nomor izin edar, nomor izin registrasi gitu ya. Jadi kalau ada nomor izinnya ya berarti ini obat resmi gitu. Kalau tidak ada ya berarti tidak resmi lah, jangan dibeli. Lalu juga perlu diperhatikan masa kedaluarsa atau masa daluarsanya obat gitu ya. Toh dikatakan ini Juli 2015 atau 19 Oktober 2015 atau bulan 8 2017 lah. Kadang-kadang tulisannya bisa berbeda-beda. Nah, artinya apa? Masa daluarsa itu obat itu kalau belum dibuka dari kemasannya. Yang kemasan contohnya botol ada tutupnya, kemasan primer ya. Itu belum dibuka, dia bisa bertahan sampai batas kedaluarsaan. Tapi kalau obatnya sudah dibuka, botolnya obat sudah dibuka, maka dia tidak boleh mengikuti masa kedaluarsa. Dia masa penggunaannya akan memendek. Karena apa? Ya sudah bisa tercemar dari waktu kita membuka itu. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan. Kalau obat itu sudah dibuka dari kemasan aslinya, maka masa kerjanya itu, masa boleh digunakannya itu namanya beyond use date ya. Beyond itu di atas, use itu penggunaan, date itu tanggal. Jadi tanggal penggunaan yang setelah dia dibuka, maksudnya di atas setelah dibuka itu sampai kapan gitu ya. Ya biasanya ini kalau sirup antibiotik diberikan untuk anak-anak itu ya paling 7 hari. Lewat 7 hari ya jangan dipakai karena apa? Sudah turun potensinya. Cairan selain sirup antibiotika sediaan setengah padat salep krim 6 bulan. Kalau tanggal kedaluarsanya lebih pendek ya berarti pakai kedaluarsa. Obat tetes mata 30 hari saja. Ya. Terus sediaan tablet kapsul ya sekitar setahun lah. Atau ya kalau tanggal kedaluarsanya lebih dekat diambil yang lebih dekat. Lalu perlu diperhatikan peringatan, perhatian. Misalnya hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Jadi kalau mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal ya perlu dipantau penggunaannya. Terus selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Jadi kalau minum CTM, menjalankan mesin tahu-tahu nanti
jarinya hilang nggak tahu. Itu ya. Terus tidak dianjurkan anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui. Kecuali atas petunjuk dokter, ya jangan dipaksakan. Begitu. Kemudian juga perlu diperhatikan tadi, penggolongan obat berdasarkan tadi ada tanda peringatannya ya, bebas terbatas. Itu perlu diperhatikan. Terus cara menggunakannya. Nah, pada saat cara menggunakannya ya baca aturan pakai, gunakan obat sesuai aturan pakai, perhatikan golongannya, bebas terbatas atau obat keras. Terus hentikan penggunaan apabila timbul efek yang tidak diharapkan. Segera lapor. Dan tidak menggunakan obat orang lain meskipun gejala sakitnya sama. Kemudian ya silahkan bertanya kepada apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan yang lengkap. Kemudian ada pesan khusus kalau menggunakan antibiotika, karena antibiotika ini adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi tubuh kita. Adanya infeksi itu kan demam ya, panas tubuh kita. Artinya ada infeksi gitu. Jadi kalau tubuhnya panas itu berarti atau demam itu ada infeksi. Nah, oleh karena itu kalau kita menggunakan antibiotika perlu hati-hati karena kemungkinan munculnya resistensi. Artinya apa? Karena kita menggunakan banyak antibiotika, lama-lama bakterinya itu kebal. Kalau bakterinya kebal, diberi antibiotika tidak mempan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, bakteri kebal itu dipicu oleh penggunaan antibiotika yang tidak ada indikasi kita kasih antibiotik. Tidak tepat jenis, tidak tepat dosis, terlalu lama digunakan atau terlalu singkat, ya. Lalu sering sekali menggunakan dikit-dikit antibiotik. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung residu antibiotika itu juga bisa memicu resistensi. Kemudian tertular dari pasien yang infeksi bakteri resisten itu juga bisa mengakibatkan kita terkena bakteri resisten. Kemudian hal yang harus diperhatikan, jadi antibiotika hanya digunakan untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan minum antibiotik karena tidak cocok, gitu ya. Lalu antibiotika harus dengan resep dokter dan digunakan menurut petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan pada dokter apakah diagnosa penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jadi bertanya ini penting sekali. Tadi seperti saya sampaikan, dia bagian dari perangkat cerdas kita itu bisa bertanya, mau bertanya, suka bertanya, ya. Jangan membeli antibiotika tanpa resep atau menggunakan resep lama. Jangan membeli antibiotika atau memberi antibiotika kepada orang lain yang kita bukan tenaga kesehatan. Nah, kemudian juga perlu memperhatikan efek sampingnya antibiotika, bisa iritasi lambung, gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, gangguan sumsum tulang, menimbulkan warna gigi yang berubah, bisa muncul alergi bahkan sampai kematian gitu ya. Nah, yang perlu juga diperhatikan bahwa infeksi virus seperti COVID ini kan virus ya. Ya, dia tidak memerlukan antibiotika ya. Batuk, pilek itu kan virus, influenza virus, cacar air, gondong, campak itu virus. Luka-luka kecil kadang-kadang ya penyebabnya virus, demam berdarah virus, diare cair tanpa darah virus, hepatitis virus. Nah, yang seperti ini tidak perlu, tidak butuh antibiotika. Ini kemudian tanyakan pada apoteker ya, informasi tentang antibiotika jenisnya, jumlahnya, aturan pakainya, waktunya atau intervalnya juga berapa, cara nyimpannya seperti apa. Kemungkinan efek sampingnya silahkan ditanyakan, resiko alerginya bagaimana. Ya. Nah, cara menggunakan obat itu ya banyak yang sudah kita tahu. Tablet telan, tablet salut ya dia ada yang salut gula, ada yang salut selaput. Kalau salut gula
ya dia tetap nanti di lambung, ya pecah, diserap. Kalau dia salut selaput, biasanya diserapnya di usus halus, supaya dia nggak rusak oleh asam lambung. Terus ada tablet yang dia ditaruh di gusi ya, di pipi, bukal. Ya, minum atau berkumur dengan sedikit air untuk melembabkan mulut kering, letakkan tablet di antara pipi dan gusi, tutup mulut, jangan menelan sampai tablet larut semuanya. Kemudian juga ya jangan minum atau merokok selama tablet belum larut. Jangan berkumur selama 15 menit setelah tablet larut. Itu kalau tablet nih yang perlu ditaruh di gusi. Ada lagi yang ditaruh di bawah lidah, seperti obat jantung tadi. Kalau kita nyeri dada, minum atau berkumur dengan sedikit air, letakkan tablet di bawah lidah. Ya, tapi kalau sudah serangan ya enggak usah berkumur atau minum, langsung aja letakkan di bawah lidah. Tutup mulut dan jangan menelan sampai tablet larut. Jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. Jangan berkumur atau mencuci mulut 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Kemudian yang lainnya ini ya ada tablet effervescent, tablet yang kalau dimasukkan gelas ada airnya itu keluar buih-buihnya. Nah ini ditunggu sampai semuanya larut. Ada tablet kunyah yang harus dikunyah dulu. Terus ada tablet hisap. Ya di dalam mulut sampai dia habis. Ada serbuk yang seringkali untuk anak-anak itu ada serbuk oral, ada serbuk untuk obat luar, ada sirup, kemudian ada sirup kering. Lah kalau sirup kering ya harus dilarutkan dengan air, masak sampai tanda ya, kemudian dikocok dan baru bisa digunakan. Tuh. Kemudian salep ya biasa dioleskan. Obat tetes mata. Lah meneteskan mata ini, meneteskan obat tetes mata sebaiknya yang ditarik itu yang bawah ya. Bukan dua-duanya di kelopaknya itu ditarik, tidak. Jadi kalau meneteskan itu cukup yang bawah aja ditarik, baru diteteskan sesuai dengan aturannya berapa tetes gitu. Kemudian ditutup matanya selama 1-2 detik gitu. Kalau bisa jangan ujungnya itu menyentuh mata gitu ya. Kalau perlu ya dibilas. Kemudian salep mata juga mirip cara menggunakannya seperti obat tetes mata. Dan waktu menggunakan tetes mata, salep mata sebaiknya cuci tangan dulu, gitu ya. Tuh. Kemudian kalau tetes telinga, ya mirip-mirip sajalah cara penggunaannya, diteteskan. Sebaiknya dikocok dulu, gitu ya. Meneteskannya, jadi telinga kita itu kalau kemasukan air kan juga enggak apa-apa. Jadi kalau telinga kemasukan air ya dimasukin air lagi supaya keluar kan begitu ya. Terus ada tetes hidung, ya, cara penggunaannya ya mirip-mirip aja. Kemudian supo, nah kalau supo ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Jadi cuci tangan dulu. Kemudian kalau suponya melunak, sebaiknya dimasukkan lemari es dulu selama 30 menit sampai dia mengeras. Lalu dikeluarkan supo, nah tubuh itu sebaiknya berbaring posisinya menyamping atau miring ya, nyamping. Kaki bagian bawah diluruskan, sementara kaki bagian atas ditekuk ke depan. Lalu suponya dimasukkan. Nah, waktu memasukkan supo sebaiknya cukup dalam. Karena apa? Kalau tidak dimasukkan cukup dalam, ototnya yang ada di anus kita itu kuat banget. Buktinya Bapak Ibu kalau minum 1 gelas, 1 botol kan enggak menetes-netes toh. Padahal itu otot.
otot aja bisa mengendalikan tetesan. Nah, oleh karena itu artinya ototnya itu kuat sekali. Oleh karena itu kalau memasukkan supo harus melewati betul otot yang ada di anus. Itu artinya sudah masuk, dia tidak akan keluar lagi. Tapi kalau hanya setengah-setengah malah keluar, malah bingung nanti suponya kemudian mencair. Dan repotnya 80% lebih supo yang digunakan di negara kita itu gagal karena itu. Jadi kalau menggunakan supo hati-hati di situ. Lalu kalau inhaler ya perlu duduk tegak, buka tutupnya, dikocok. Lalu ya untuk penggunaan pertama sebelum digunakan semprotkan ke telapak tangan untuk ngecek apakah berfungsi atau tidak. Tarik napas, buang napas sampai habis, baru inhalernya dimasukkan mulut di antara gigi atas dan bawah, tutup mulut, kemudian rapatkan bibir, kemudian baru ditekan, hirup napas dalam-dalam. Ditahan 30 detik, baru dikeluarkan. Itu ya, itu kalau inhaler mulut. Kalau inhaler hidung, ya buka tutup inhaler, hirup inhaler dalam-dalam. Jadi ini yang juga perlu dicermati penggunaannya. Nah, cara menyimpan tadi baca aturan pakainya, gitu ya. Apakah disimpan di kulkas dan terutama ya jauhkan dari anak-anak. Simpan dalam wadah tertutup. Kemudian juga jangan menyimpan obat di dalam mobil, gitu ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang menyimpan obatnya dalam mobil. Terus ya perlu diperhatikan tanda-tanda kerusakan, gitu ya. Kemudian tablet, kapsul kalau sudah retak-retak ya pasti rusak. Harus disimpan di tempat yang ya tidak panas, tidak lembab. Kalau tablet, sirup tidak disimpan di lemari pendingin. Obat vaginal atau ovula dan suppositoria disimpan di lemari pendingin. Obat bentuk aerosol atau spray tidak disimpan di tempat bersuhu tinggi, dapat meledak. Ya, insulin disimpan di lemari pendingin. Setelah digunakan disimpan di suhu ruang. Obat yang rusak harus dibuang walaupun belum kadaluarsa. Nah, cara membuang obat ini sebaiknya dipisah obat dari kemasannya, lepaskan etiket dan tutup, buang kemasan obat gitu ya, setelah dirobek atau digunting, buang isi obat ke saluran pembuangan atau jamban setelah diencerkan, hancurkan botol dan buang di tempat sampah. Buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan dimasukkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air. Gunting cup atau tubenya salep krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Ini pesannya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.